Orang-orang kayak saya mah nggak pantas nanti di politik. Makanya pantasnya untuk punya bisnis saja. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Jabatan politis itu orang harus punya popularitas dulu ya. Popularitas saya waktu itu udah tinggi. Pas dilihat popularitasnya tinggi, kenapa? Pasti karena sebagai menantu presiden. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Kemunculan Jokowi di panggung politik nasional awalnya diyakini bisa mendobrak dinasti politik Indonesia. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Tak ada yang menyangka seorang Jokowi dengan image pelangap-longonya bisa membuat partai sebesar PDIP panik. Nah, video kali ini akan membongkar bagaimana cara Jokowi menyusun dinasti politiknya. Mari kita bongkar. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ada beragam definisi dinasti politik, namun pada dasarnya dinasti politik merupakan kekuatan politik yang melibatkan suatu kelompok yang memiliki kekerabatan yang mendominasi kekuasaan. Salah satu artikel dalam laman Tempo menjelaskan, terdapat 3 jenis dinasti politik di Indonesia, yaitu pertama, regenerasi, satu keluarga memimpin terus-menerus. Kedua, jenis lintas kamar, yaitu satu keluarga memiliki posisi eksekutif dan legislatif. Ketiga, jenis lintas daerah, yaitu sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai daerah dalam satu wilayah. Sistem dan regulasi negara kita melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang tentang otonomi daerah lainnya sangat memungkinkan dibangunnya dinasti politik di Indonesia. Data yang dilansir dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan pada tahun 2013, ada sekitar 58 daerah yang terindikasi dikuasai dinasti politik. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2015, menjadi 68 atau sekitar 11% dari total jumlah daerah yang ada. Lantas bagaimana cara Joko Widodo membangun dinasti politiknya? Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya itu kan masyarakat yang menilai, Jokowi bukan berasal dari keluarga politikus, bukan pula anak ketua partai perlambang benteng bermoncong putih, Megawati Soekarno Putri. Tapi karir politiknya moncer sejak menjabat wakil kota Solo selama 2 periode, yakni periode 2005 dan 2010. Setelah menjadi wali kota Solo, Jokowi meniti tangga politik sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan mengalahkan petahana Wasibowo. Sebagai pemimpin ibu kota, Jokowi hanya bertahan selama 2 tahun. Karena anak dari pasangan Wijatno Noto Miharjo dan Sujiatmi ini mencoba peruntungan menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada Pilpres 2014. Menang pada Pilpres 2014, Jokowi kemudian berhasil mempertahankan kursinya pada Pilpres 2019. Sebanyak 2 kali pula lawannya Prabowo Subianto kalah. Jokowi memang terlihat memiliki karakter yang polos, bahkan ia sering dijuluki Presiden Pelangap-Longo. Namun dengan gaya seperti itu, justru sebenarnya Jokowi adalah politisi yang handal. Hal ini diwujudkan dengan mempersiapkan regenerasi. Walau dia sendiri dipersepsikan sebagai pertentangan dari semua hal buruk di Orde Baru, termasuk dinasti politik. Sebenarnya yang dilakukan Jokowi hanyalah mengikuti dan meneruskan tradisi yang sudah berjalan lama, yakni sejak masa reformasi. Tradisi sebelumnya telah dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono yang melibatkan anak-anaknya dalam politik praktis. Begitupun dengan Megawati Soekarno Putri, di mana putri sematawayangnya Puan Maharani kini duduk sebagai Ketua DPR RI. Namun politik dinasti Jokowi berbeda dengan Megawati dan SBY. Bedanya Jokowi melakukan tradisi itu dalam kurun waktu yang lebih cepat. Jokowi memanfaatkan pengaruh kekuasaannya sebagai presiden untuk mendorong anak dan menantunya menjadi wali kota di Solo dan Medan, serta menjadi calon wakil presiden Pilpres 2024. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Joko Widodo sendiri membangun dinasti politiknya justru saat masih memegang kekuasaan penuh terhadap Indonesia. Awalnya, Jokowi membangun dinasti politik dari tingkat lokal dengan membiarkan Gibran dan menantunya Bobi Nasution maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Gibran dan Bobi kemudian berhasil terpilih dan mulai menjabat sebagai wali kota Surakarta dan wali kota Medan sejak Februari 2021. Setelah itu, dinasti politik Jokowi belakangan mulai tumbuh ke level nasional.
Hal ini terlihat saat putra bungsunya, Kaisang Pangarep, diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan puncaknya yang masih hangat saat ini, Gibran direstui untuk menjadi bakal cawapres dari koalisi Indonesia Maju. Yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin. Pengamat politik tanah air menilai berpendapat praktik dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi meniru beberapa negara di Timur Tengah, seperti Mesir dan Libya. Caranya dengan cara mengubah konstitusi. Diketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu awalnya memberi syarat minimal umur 40 tahun sebagai seorang yang ingin menjadi capres atau cawapres. Namun aturan tersebut berubah lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Lewat putusan nomor 90/PUU tanggal 21/2023 yang musyawarahnya diikuti oleh Ketua MK Anwar Usman sekaligus anak ipar Presiden dan paman Gibran. Syarat usia minimal 40 tahun sebagai capres atau cawapres. Ditambah dengan aturan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Perubahan undang-undang ini disinyalir menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh cawapres dari Ganjar yang juga seorang mantan ketua MK yakni Mahfud MD. Pria asal Madura ini nampaknya ingin meredam perdebatan masyarakat yang kian memanas dengan alasan hal tersebut akan menjadi hambatan di pemilu atau Pilpres 2024 itu sendiri. Dilansir dari channel YouTube Narasi, Mahfud MD menegaskan bahwa putusan MK mau tidak mau harus dipatuhi dan dilaksanakan, sehingga tak perlu menjadi bahan perdebatan. Putusan tersebut sudah putusan tetap, terikat dan tak dapat diubah. Putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi tersebut juga mendapat tanggapan beragam dari partai politik. Salah satunya itu PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menilai pro dan kontra putusan MK terkait syarat capres dan cawapres muncul karena adanya intervensi kepentingan politik masuk di dalamnya. Menurut Hasto, seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang apakah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau tidak, bukan menambah materi baru yang seharusnya fungsi legislasi itu dimiliki oleh DPR bersama pemerintah. Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya merespon santai terhadap putusan MK tersebut. Megawati disebut tetap menjalankan aktivitas kelembagaan partai seperti biasa. Megawati menyampaikan pesan agar para kader PDIP berdedikasi terhadap partai dan tak coba untuk berniat pindah partai lain. Respon berbeda dilayangkan oleh pengamat politik Rocky Gerung yang secara belak-belakan mengatakan bahwa putusan MK merupakan sebuah perencanaan kejahatan dalam sistem demokrasi.